Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Ini merupakan kumpulan karya-karya aku. Jangan lupa di like, komen, subscribe, klik lonceng agar kalian selalu update karya-karya aku. Dan jangan lupa share sebanyak mungkin. Thank you. Aku telah rapi dengan dressku. Tidak lupa aku hiasi rambut pendekku dengan sebuah pita. Kemudian aku segera memasuki apartemen ini. Morning Charles, tuturku melihat pria yang gagah ini kini tengah sarapan di apartemennya. Hei, aku kira kamu gak bakal datang. Kamu terlalu berpikiran seburuk itu padaku. Ujarku kemudian duduk di sampingnya. Buka mulut kamu, ayo aku suapin. Ujarnya kemudian terjadilah acara suap menyuapi. Kini aku sedang berada di parkiran, menunggu Charles yang sedang beribadah di dalam gerejanya. Pikiranku berkelana pada ucapan Kak Arvino semalam. Kamu takut dia membencimu. Lalu bagaimana kalau Tuhanmu membencimu? Bagaimana kalau orang tuamu membencimu? Kenapa aku tiba-tiba selalu terpikirkan mengenai ucapan Kak Arvino? Apa yang harus aku lakukan? Rasanya pikiranku masih saja berkecamuk dengan pertanyaan-pertanyaan naif. Tapi jika Tuhan tidak berniat menentukan kami, mana mungkin aku dan Charles masih bisa sesantai ini berjalan bersama dan menikmati hari-hari kami tanpa ada halangan apapun. Aku hanya bisa mengembuskan nafasku beberapa kali untuk menghilangkan sesak di dada yang kurasakan. Hubunganku dan Kak Arvino juga tidak mungkin bisa diteruskan. Jelas kamu tidak pernah menatap sebagai sepasang kasih. Dia hanya menatapku sebagai bocah ingusan tentunya, dan aku menganggapnya pun sebagai orang asing dalam hidupku. Melepaskan Charles bukanlah perkara yang mudah. Charles sudah mengetahui seluk-beluk tentang hidupku dan keluargaku. Sayang, temani aku latihan yuk. Ajak Charles membuyarkan lamunanku. Oh iya, ayo. Aku kembali menatap lelaki bermata sipit berkulit sangat putih, tinggi dan bertubuh kekar ini. Ya, aku sangat yakin aku begitu mencintai dia. Hei, kamu ngelamunin apa? Tanyanya mengusap pipiku. Terlalu terpesona dengan kamu yang semakin hari semakin ganteng. Gumbalan receh, tuturnya tersenyum dan memakaikan helm di kepalaku. Aku memeluk erat Charles, motor kesayangannya membelah jalanan Jakarta. Rasanya begitu hangat dan menyenangkan berada di samping orang yang benar-benar kita cintai. Wahai semesta, tolonglah selalu berpihak kepada kami, kepada kebahagiaan kami. Aku menunggu Charles latihan balapan hingga sore hari. Ya, bulan depan dia akan mengikuti sebuah turnamen balapan. Kegantengannya bertambah berapa kali lipat saat aku lihat di tengah lapangan. Hei, ngelamunin lagi? Tanyanya kemudian mendekatiku dan sudah berganti pakaian. Ngelamunin kamu? Receh sekali gumbalan kamu dari pagi. Ya ampun, kamu gak percaya banget. Percaya, tapi jangan ngelamun terus. Sayang, besok kamu masuk kan? Maaf sayang, tapi aku ngajuin cuti buat seminggu ke depan. Loh, kenapa dadakan gini? Bahkan kamu gak bilang dulu, kamu masih marah dan pengen lari. Bukan gitu sayang, aku rasa kita sama-sama butuh waktu. Kata orang kan dengan jarak kita lebih sadar seseorang itu berarti atau enggak buat kitanya. Kamu masih ngeraguin aku? Bukan gitu Aira, justru aku membiarkan kamu dulu berpikir dengan tenang tentang hubungan kita. Alasan, aku pulang. Aku antar sayang, kita belum makan. Enggak, aku bisa sendiri. Aku gak menyangka kamu seperti anak kecil mengambil keputusan seperti ini. Maafkan aku Aira, tapi aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku melakukan ini demi hubungan kita, ujarnya menatapku. Tapi tidak dengan cara seperti ini.
Aku memasuki rumah dengan perasaan kesal, kecewa, dan marah. Charles tidak pernah berlaku kekanak-kanakan seperti ini sebelumnya. Tapi sekarang lihatlah, dia keluar negeri dengan alasan yang tidak pernah terpikirkan. Tentu saja tanpa berpisah pun aku sangat tahu dia berarti bagiku. Aku memasuki kamar dan mataku tertuju pada 5 buah tumpukan buku mengenai Islam. Semoga setelah membaca ini kamu menemukan pilihan yang tepat. Aku hafal betul ini tulisan Kak Arvino. Bagaimana mungkin sekarang dia menyindirku dengan buku bacaan sebanyak ini? Aku harus bilang berapa kali pada semua orang, aku sudah mantap memilih Charles. Aku keluar dari kamar dan menuju dapur. Namun mataku terfokus pada bocah kecil yang sedang di taman belakang. Ngapain itu bocah di taman belakang malam-malam begini? Radka, what are you doing? Tanyaku. Nothing, Mami. Ujarnya memelukku dan mintaku menggendongnya. Aku mengantarkannya hingga ke kamar, menyelimuti dan membiarkan dia terlelap. Kemudian aku beranjak keluar dari pintu. Namun suara Radka kembali terdengar. Mami, I love you. Tuturnya dan aku balas dengan senyuman dan lampu yang kemudian aku padamkan. Setelah menyantap makan malam, aku kembali menuju kamarku dan hendak mandi. Namun perhatianku tertuju pada warna merah berbau amis di bahu bajuku. Ini darah siapa? Oh iya Radka, jangan-jangan dia mimisan. Ya mungkin efek kecapean dia mimisan seperti ini. Pagi menjemput, hari-hariku masih terasa sangat hampa. Tanpa Charles pastinya, dan itu juga membuatku enggan untuk beranjak keluar dari rumah hari ini. Nyonya, ya ada apa? Tanyaku pada Nini Radka yang kini menghampiriku ke kamar. Badan dan Radka panas. Kamu beri dia obat penurun panas dan biarkan dia istirahat hari ini di rumah. Kamu urus perizinannya ke sekolah. Baik Nyonya, ujarnya berlalu keluar. Tentu saja aku tidak terlalu ambil pusing dengan Radka dalam keadaan sakit. Di rumah ini sudah terlalu banyak asisten rumah tangga, jadi biarlah mereka merawat. Pastinya mereka juga jauh lebih berpengalaman dariku. Aku keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah rapi karena mau berangkat ke kampus. Mami, hari ini temani Radka ya. Hei sayang, kenapa kamu keluar dari kamar? Maaf ya, hari ini Mami harus ke kampus. Please me, stay with me. Mohonnya. Radka anak pinter, nanti Mami usahain pulang cepat ya. Cepat sembuh jagoan Mami. Tuturku kemudian berlalu. Aku menghabiskan waktuku di kampus kali ini dengan segudang tugas yang sangat membuatku benar-benar melupakan segala persoalan di luar sana. Tak terasa saat beranjak keluar dari perpustakaan, malam telah menjemput. Aku memasuki rumah dan melihat pintu kamar Radka masih terbuka. Aku segera masuk ke sana dan melihat Radka di kamar mandi sedang mencuci wajahnya. Hey boy. Mami, ujarnya kemudian memelukku erat. Malam ini Radka tidur sama Mami ya. Oke, badan kamu masih panas. Kamu sudah minum obat? Tanyaku. Dia hanya terdiam. Kenapa kamu gak minum obat? Kamu makin parah sakitnya. Aku mulai membentaknya. Mami jahat. Radka mau tidur sendiri aja. Mami keluar dari kamar Radka. Tuturnya lari ke tempat tidurnya dan menutupi badannya dengan selimut. Hal ini tentu saja membuat emosiku sampai ke ubun-ubun. Neni, kenapa Radka belum minum obat? Kesalku. Maaf Nyonya, tapi tadi Dan Radka pengen minum obat sama Nyonya. Dan Radka tidak berhenti mimisan Nyonya. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Aku segera masuk ke kamar Radka sembari membawa obat penurun panas. Sayang, ayo minum obat dulu. Mami gak pernah sayang sama Radka. Radka kenapa jadi nakal gini sih? Minum obat sekarang, kalau sembuh Mami janji bawa Radka ikut Mami ke Surabaya. Mami kesel bohongin Radka. Kali ini enggak, tuturku menahan emosi.
Akhirnya dia menurutiku kali ini. Aku memperhatikan yang kelihatan begitu pucat dan kurus. Beda sekali dengan Radka yang beberapa bulan lalu masih gendut. Mami, telepon Dedi ya, tuturnya. Oke. Akhirnya aku menekan nomor itu untuk pertama kalinya. Dan selang beberapa saat, telepon kami pun terhubung. Hey boy, how are you? Tanya suara di seberang sana sembari tersenyum dan tampak rapi dengan setelan kerjanya. I'm okay. Daddy, please come back. Soon ya, what happened with you? Dia lagi sakit, tuturku sembari mengusap kepala Radka. Ya, aku dan Radka berbaring di tempat tidur dengan posisi Radka yang memelukku. Sakit? Kamu mimisan lagi? Tanya Kak Arvino. Iya kak, Aira, tolong bawa dia ke dokter besok. Dia sudah mimisan dari hari Minggu kemarin. Benar itu sayang? Tanyaku menatap bocah kecil dalam pelukanku dan dibalas dengan anggukan, kemudian kembali menyembunyikan wajahnya. Kenapa Radka gak bilang mami? Tanyaku. Aku gak mau mami khawatir, akunya dengan lirih. Hey boy, come on, gak boleh cengeng, tutur suara Kak Arvino. Dedi cepat pulang, aku rindu Dedi dan mami berkumpul. Sekarang aku tidur dulu. Ujarnya masih memelukku. Sesaat aku dan Kak Arvino sama-sama terdiam. Kemudian aku melihat tangannya semakin membesar di layar ponselku. Itu mau ngejitak jidat aku lagi bukan? Kesalku. Iyalah, kamu tolong jaga Radka. Bagaimana mungkin kamu gak tahu dia mimisan? Ujarnya dari seberang sana. Loh, kok nyalahin aku? Kakak sendiri di mana? Dia lagi sakit. Aira, kecilkan suara kamu. Dia bisa bangun lagi. Ujarnya dari seberang sana. Maaf, kakak di kantor. Di sana pagi. Iya. Kak, aku ingin ke Surabaya dan meminta izin kepada mama dan papa tentang hubunganku dan dia. Kapan? Setelah Radka sembuh. Tunggu aku. Aku akan bantu kamu bicara dengan papa mama. Kakak serius? Iya. Makasih kak. Ya udah kakak lanjut kerja sana. Di sini udah malam. Aku juga mau istirahat. Oke, tolong kabari keadaan Radka terus ya. Iya.